Masih bersama dua bintang tamu saya, ada Fani, ada Dokter Eli, dan saya Dokter Rian. Iya, Fan, tadi kan kita sudah bicara mengenai panu. Iya. Sekarang kita ingin bahas mengenai keluhan lain, tapi masih di kulit. Bisul. Bisul. Tapi ada temennya nih, Apa sama tuh? jerawat. Oh iya. Bisul sama jerawat, memang sih beda-beda tipis. Iya. Ya, tapi untuk spesifiknya dok, gambaran bahwa selain lokasinya atau ada hal yang garis besarnya lah. Iya. Jadi kalau bisul itu adalah penumpukan nanah yang disebabkan oleh karena infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Biasanya kalau penumpukan nanah ini banyak, maka akan terjadi pembengkakan dengan ukuran yang lebih besar. Dan kalau nanah lebih banyak lagi akan menimbulkan rasa nyeri, nyut-nyut. Makanya orang kalau bisul nyut-nyut gitu ya. Dari ilmu penyakit kulit, apakah ada bisul yang cukup membahayakan dan memang itu harus ditangani khusus? Iya, jadi kalau bisul yang sudah cukup besar menimbulkan penekanan sehingga harus dilakukan mengeluarkan isinya, yaitu nanah. Karena kalau tidak ditangani maka akan bisa jadi penyebaran, Dokter Rian. Jadi terjadi infeksi yang luas yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi istilahnya sepsis. Oke, gitu. kamu udah kepikiran nggak bisul itu ternyata bisa mengakibatkan kematian? Enggak kepikiran. Maksudnya seganas itukah gitu kan bisul? Nah, ini pemirsa, kita memang membahas bisul awalnya hal yang mungkin cukup sederhana, bahkan orang berpikir ini karena saya kebanyakan makan telur kuningnya atau hal-hal yang lain, tapi ternyata di sini juga kami kedatangan seorang narasumber di mana salah satu keluarga beliau mengalami kondisi di mana bisul ini akhirnya berujung kepada kematian. Kita gabung dengan Ibu Mary dan Dokter Jisdan. Apa kabar, Ibu? Dok, apa kabar? Ibu Mary dulu. Saya manggil Ibu kayaknya nggak cocok ini, masih Mary panggilannya ya. Kami segenap dari Dokter Rose Indonesia ikut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga waktu itu Papa ya? Iya, Papa. Oke, bisa diceritakan sedikit kronologis Papa waktu itu? Jadi seperti ini, pada bulan Mei kemarin ya, itu Papa sebenarnya kan sebelumnya 6 bulan sebelumnya udah pernah ngalami bisul. Jadi bisulnya itu sendiri memang rencana mau dioperasi. Tapi pada saat mau dioperasi itu kemudian bisulnya itu tiba-tiba pecah sendiri dan kemudian batal operasinya. Nah kemudian 6 bulan kemudian bisulnya timbul lagi gitu di tempat yang agak berbeda sedikit gitu ya, maksudnya di dekat lubang anus ya. Nah dok, untuk bisul yang kedua ini mungkin Papa juga berpikir mungkin nanti suatu hari pecah juga ya dokter ya, nggak terbayangkan gitu istilahnya kan kejadian seperti ini. Jadi bisul yang kedua ini ditahan sampai 10 hari kemudian Papa bilang aduh saya nggak tahan lagi nih, kok nggak pecah-pecah bisulnya gitu kan. Nah diperiksa sama mama, dilihat bisulnya juga agak berbeda sih, mungkin agak seperti tidak punya matanya gitu, jadi agak di dalam. Kemudian ditahan sampai hari hanya itu mau ke rumah sakit, Papa bilang saya minta dioperasi aja deh, ke dokter lagi yuk katanya. Udah kita ajakin dia ke dokter. Nah pada saat itu langsung di rumah sakit kan kita biasa mau diopname kan, cari kamar dan sebagainya sambil di lab ya dok ya. Nah, setelah di lab itu ya hasil labnya keluar ternyata kan merah gitu. Nah, menurut dokter tolong ditahan dulu, mungkin operasi ini ditunda sampai besok setelah labnya bagus gitu. Ya sudah kita tunggu. Nah malamnya itu, besok malamnya itu tiba-tiba papanya drop gitu. Nah ini lab yang merah itu tadi maksudnya apa? Apakah ada gangguan? Maksudnya Papa punya riwayat penyakit sebelumnya atau gimana? Ternyata hasil labnya itu bukan di darah, kan riwayatnya darah tinggi tapi bukan darah tinggi problemnya, jadi diabetes gitu. Diabetes. Ya, sebelumnya tidak pernah terdeteksi nggak ada, diabetes. justru belum ada. Nah waktu itu prediksi dari dokter organ apa yang sudah terinfeksi tambahannya? Waktu pertama kali di vonis harus di ICU itu sendiri sih katanya udah menyerang organ penting ya, seperti mungkin paru-paru, jantung, termasuk ginjalnya juga katanya gitu. Iya, kita lihat dulu satu foto ya. Ini Papa ya? Iya, Papa. Itu waktu di ICU di saat disuruh pindah dari ruang rawat inap ke ICU ya? Di ICU-nya, betul. Berapa hari, maksudnya berapa lama kondisi Papa tuh di ICU sampai akhirnya mengembuskan nafas terakhir? Hanya 2 hari aja. 2 hari? 2 hari saja. Pertanyaan apa yang ada dalam benak Mbak Mary mengenai kondisi Papa?
Pertanyaan saya banyak gitu ya. Saya sebenarnya nggak habis pikir aja gitu. Kenapa bisa Papa sampai drop seperti ini? Saya bertanya, apa sebabnya dokter? Saya nggak terima. Ini Papa saya datang ke sini sehat. Saya bilang seperti itu. Kenapa hari kedua sudah drop seperti ini? Penjelasan dokternya seperti ini. Katanya ini infeksinya itu sudah menyerang segala organ tubuh pentingnya gitu ya. Saya bilang organ tubuh seperti, kenapa bisa hanya bisul saja bisa menyebabkan Papa drop seperti ini, katanya gitu. Oke. Ya, kita sangat mengerti sekali bahwa pertanyaan itu akan secara alami akan muncul, siapapun juga akan berlaku sama dengan Mbak Mary. Nah, Dokter Jisdan, singkat tadi cerita dari Mbak Mary mewakili keluarga. Nah, ini memang banyak sekali yang menyepelekan bisul, tapi tetap bisul tadi seperti kata Dokter Eli, jika berubah menjadi suatu infeksi yang luar biasa, akhirnya sepsis. Perjalanan singkat dari bisul yang seperti cerita dari Mbak Mary tadi, apa yang harus dikhawatirkan dari situ? Kalau dari riwayat yang diceritakan tadi, untuk bisul yang pertama bisa pecah spontan, itu merupakan sebuah keberuntungan karena sumber-sumber kuman-kuman yang menginfeksi itu bisa keluar bareng dengan mengalirnya nanah keluar. Ketika bisul itu tertahan dan tidak pecah, kuman ikut tertahan di dalamnya dan dia bisa menyebar ke tempat yang lebih jauh dari di mana lokasi itu muncul. Dan penyebaran itu bisa melalui pembuluh darah yang percepatannya sama dengan denyutan pembuluh darah kita. Bisa menyerang ke seluruh organ penting, terutama organ-organ yang mengendalikan vitalitas kita. Bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke paru, dan seterusnya. Dan mereka ketika terkena infeksi itu, organ-organ itu akan mengalami kegagalan kinerjanya. Atau organ failure akan muncul, kalau istilah medisnya multi-system organ failure, yang menyebabkan dia tidak bisa berkoordinasi dengan organ-organ lain. Ya, berarti ada kemungkinan bisulnya mengakibatkan kegagalan fungsi organ-organ yang mengatur hidupnya manusia, bahasa sederhananya. Dari beberapa kasus yang mungkin dihadapi oleh Dokter Jisdan, ini kan bisa diibaratkan cepat sekali ya, Papa dari bisul. Ini kalau saya tanggap ya dari awal itu 1, 2. Apakah sebelumnya setahun yang lalu atau memang ada karakter dari Papa itu adalah ada orang yang mungkin karakter yang gampang bisul, gampang jerawat. Apa ada karakter seperti itu? Maksudnya situasi darah Papa? Justru sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Ini adalah pengalaman bisul yang istilahnya yang Mary lihat bahwa ini membuat Papa tersiksa. Iya, betul. 2 kali muncul itu ya. 2 kali muncul ya. Ada penyakit lain nggak kira-kira menurut Dokter Jisdan? Faktor yang mempermudah timbulnya bisul yang kemudian potensi kegawatannya menjadi gampang terjadi, itu ada faktor-faktor penyakit-penyakit kronis yang bisa dialami oleh seseorang dan belum tentu bisa ketahuan pada saat dimana dia tidak mengalami satu penyakit yang membuat dia datang ke dokter. Dia datang ke dokter dalam keadaan ada bisul yang merepotkan misalnya. Sebenarnya sebelum ada bisul, ada sesuatu yang selama ini tidak pernah terdeteksi karena tidak ada semacam general check up dan sebagainya, sehingga potensi-potensi tubuh yang memudahkan terjadinya penyebaran atau kegawatan satu masalah yang sederhana sebenarnya pada orang yang normal itu menjadi muncul pada dia. Ya, tadi ada misalnya diabetes, misalnya itu bisa amat sangat mempermudah perlemahan stamina tubuh dan mempermudah kegagalan penghambatan penyebaran dari infeksi itu di lokal. Tubuh punya potensi untuk melokalisir, tapi ketika potensi itu terganggu oleh masalah-masalah sistemiknya termasuk diabetes, maka potensi itu menurun, hilang, dan akibatnya tidak mampu mencegah penyebaran dan pelangsungan penyakit itu. Dokter Eli, aku mau tanya lagi. Berarti sebenarnya bisul seperti apa yang harus diwaspadai? Kan tadi seperti dibilangin karakter bisul tuh banyak. Jadi secara kasat mata tuh kita harus tahu, wah ini nih harus diwaspadai banget. Itu yang kayak gimana? Bisul yang misalnya kalau tergantung lokasi ya Dokter Jisdan, jadi ada bisul-bisul yang misalnya timbul di daerah wajah, misalnya daerah hidung. Kita tahu daerah wajah ini banyak sekali pembuluh darah, pembuluh saraf yang merupakan bagian penting. Jadi seringkali kita lihat pasien yang mengalami bisul
pencet-pencet dengan tangan yang kotor itu bisa terjadi penyebaran. Sedangkan banyak organ vital pada daerah wajah itu yang perlu diwaspadai. Kemudian kalau bisul itu berulang, nah bisul berulang ini bisa merupakan petanda bahwa ada gangguan lain di dalam tubuhnya, seperti tadi papanya dari Cimeri ada ternyata diabetes mellitus. Jadi itu bisa merupakan tanda dari adanya gangguan pada organ dalam, jadi penyakit yang lain. Jadi keadaan-keadaan bisul seperti itu yang kita perlu waspadai. Iya. Dokter, saya mau bertanya ya, sebenarnya untuk bisul itu sendiri sejenis penyakit menular tidak ya dok ya? Iya. Jadi kalau bisul pada keadaan tertutup, jadi belum bisul yang pecah, itu tidak terjadi penularan ke orang yang lain, tetapi bisa terjadi penyebaran ke tubuhnya sendiri. Jadi bisul yang menyebar istilahnya. Kapan bisul ini bisa menular? Apabila misalnya bisul ini pecah dan kontak dengan orang lain, misalnya memegang daerah bisul yang pecah itu, kemudian pegang pada orang lain, maka akan terjadi penularan dari infeksi Staphylococcus aureus. Oke, jadi memang apapun itu keluhan yang terjadi pada tubuh kita, sebaiknya kalau misalnya apalagi udah seminggu diperiksakan ke dokter. Sekali lagi kami dari tim Dokter Rasa Indonesia turut belasungkawa Mary, mudah-mudahan pertanyaan dari pihak keluarga sedikit membantu dari penjelasan Dr. Jisdan dan Dr. Eli. Terima kasih sekali lagi Dr. Jisdan, Mbak Mary, Dr. Eli. Ya, setelah ini kita akan membahas mengenai beberapa kebiasaan yang dapat merusak kulit Anda. Sesaat lagi di Dr. Rose Indonesia. Ini adalah contoh kulit kita ya. Ini kulit Benarkah kita cuci muka yang terlalu sering banyak dapat merusak kulit? Kalau terlalu sering memang nggak boleh sebenarnya. Itu dia, kalau terlalu Terima kasih Anda masih di Dokter Rasa Indonesia. Sekarang kami akan membicarakan tentang kebiasaan yang menjadi keseharian kita ternyata bisa merusak kesehatan kulit kita. Kira-kira apa ya, Van ya? Paling gampang nih kalau aku, buat cewek-cewek yang rambutnya berponi nih, kayak misalnya Dokter Raisa, mungkin kayak sering banget kayak nyibak-nyibakin rambut, padahal tangannya kotor. Oke, gitu. jadinya Itu- jerawatan. Jadi jerawatan. Terus Bisa. kalau enggak, saking takut jerawatan, akhirnya cuci muka pakai sabunnya tuh kayak terlalu heboh. Oh, gitu ya? Ternyata bukannya Bukannya bagus, sembuh, malah tambah jerawatan. Iya, malah jadi kering ya, kayaknya Jadi kering, kulitnya. Bener kan? Bener, bener banget. Tapi kalau mau lihat lebih lanjut nih ya, kita saksikan ya tayangan berikut ini. Nah, itu Wow. tadi apa aja ya kira-kira Aku teman-teman coba ngiler. ditebak. Apa aja tadi kebiasaannya tuh? Iya. Makan yang manis. Apalagi tadi ya? Tadi ada junk food juga ya. Ada junk food ya, makanan yang tinggi garam. Apalagi tadi? Iya, betul banget, alkohol. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ternyata bisa merusak kulit kita. Misalnya nih, yang tadi kalau kita makan terlalu banyak gula, ya seperti makan-makan tadi udah es krim. Iya, umur kayak bikin ngiler ya. Enak banget sebenarnya ya. Cuma kalau terlalu banyak ternyata bikin muka kita atau kulit di wajah terutama itu lebih cepat kerut. Kemudian ada kebiasaan kedua nih, apa ya kita lihat ya. Coba Oke. ditebak, ini gambar apa ini? Ngantuk, nguap, kurang tidur. Ya, itu dia, Iya. kurang tidur. Saya pikir tadi bakal ada yang jawab kucek-kucek mata, enggak ya? Memang ini kebiasaan kurang tidur. Ada yang suka kurang tidur nggak di sini? Saya Sebenarnya menuju ke Fani soalnya. Ada yang namanya nih hormon melatonin di badan kita. Itu sebenarnya ada hormon yang mengatur semua hormon di tubuh kita. Dan paling banyak itu dihasilkan pada malam hari ketika kita tidur. Biasanya jam 2 pagi atau jam 4 pagi keluar sehingga sel-sel tubuh yang tadinya mau meregenerasi kulit ya, itu tidak terproduksi dengan baik. Akhirnya ya itu dia. Cepet keriput juga, cepet tua juga, mukanya terlihat lebih letih. Kebiasaan lainnya apa ya kira-kira? Kalau kita langsung ke meja demo aja, ya. siap.
Penonton di studio nih semua cantik-cantik hari ini. Saya yakin semuanya pasti pakai make up. Bener nggak? Ada yang paling nggak pakai bedak, ya kan? Saya mau nanya, nggak cuma sama penonton di studio tapi sama Fanny. Kapan terakhir kali mengganti spons bedak Anda? Kalau aku sih Ayo. kebetulan, Ini langsung malu. kalau aku sih kebetulan orang yang concern banget sama yang namanya spons. Udah tahu ya. Soalnya jadinya. kalau misalnya lebih dari sebulan nggak dicuci, itu bisa bikin kayak beruntusan, Banget, berjerawat. itu dia. Kadang-kadang orang sudah tidak menyadari nih ya, yang namanya spons itu biasanya dari beli bedak pertama kali sampai langsung sampai dikuret-kuretin ya sponsnya satu. Bener nggak? Ayo ngaku. Ayo, bener kan? Jadi tetap harus dijaga kebersihannya ya. Kalau nggak dicuci, ya diganti lah dengan Iya. yang baru. Kalau seperti aku ini. biasanya 2 minggu sekali. Kemudian ada juga yang sering kita tanpa sadari, kita share dengan orang lain. Apa ini? Lipstick dan lip gloss. Lip gloss. Ada lagi, jangan menyepelekan penggunaan eyeshadow, eyeliner, dan maskara. Loh, kadang-kadang nggak apa-apa kan cuma di luar aja gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya menggunakan eyeliner yang sudah dipakai ke orang lain, ternyata orangnya lagi infeksi matanya, Lagi bisa sakit mata saja gitu ya? menular. Oh, iya. Lu nggak mau kan? Nah, ada solusinya tapi tenang aja. Lebih baik pilih eyeliner yang berbentuk pensil seperti ini. Kemudian diraut menggunakan rautan sehingga bekas orang lain itu hilang. Jadi bersih lagi ujungnya ya kan. Iya. Kemudian ada lagi kebiasaannya, biasanya kalau kita setelah menggunakan make up itu mencuci wajah dong. pasti. Tapi mencuci wajahnya seperti apa nih? Kita lihat di meja selanjutnya ya. Ayo. Apakah ini? Apakah ini? Ini adalah contoh kulit kita ya. Ini kulit kita yang banyak kulit matinya di sini. Kita inginnya bersih dong ya. Kalau cuci muka berapa kali sehari? 3. Berapa? 2. Oke. Tiga, Kalau terlalu 2. sering memang nggak boleh sebenarnya. Itu dia. Kalau terlalu sering bisa mengakibatkan kulit menjadi kering. Kemudian kalau Anda menggunakan sabun wajah yang mengandung scrub, itu juga tidak boleh terlalu sering. Bisa iritasi kali ya dokter? Betul. Kita lihat ya. Kita Oke. lihat iritasinya seperti apa. Kita lihat ya. Kita coba ya di sini ya. Nah. Tuh. Terus. Nah. Aku mau ikutan. Mau ikutan? Kayaknya seru. Dicoba ya. Tuh. Hasilnya adalah kulit kita mengelupas. Nah, bagian paling atas kulit kita akhirnya lepas. Jadi yang melindungi kulit kita tidak ada. Kulit kita mudah iritasi, kemerahan, dan juga mudah sekali masuk dengan yang namanya bakteri-bakteri. Gitu dia. Makanya Ya, jangan berlebih ya. jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan memang nggak ada yang baik. Iya. Gitu dia. Oke, selanjutnya masih ada tips untuk Anda yang rentan kulitnya terhadap matahari. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os. Kulit rentan terhadap matahari, bagaimana solusinya? Ya, karena memang ini ada suatu keterlibatan sistem imun tubuh kita. Selain adalah pigmen yang ada di kulit. Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Os Indonesia. Wah, saya akhirnya bergabung juga di bertiga nih. Iya nih Akhirnya dipertemukan ya. Iya, Kami bergabung. dari tadi. Oh ya benar, kami dari tadi di Dokter Os Indonesia ya. Kita bahas aja nih, ada yang mau nanya nih ke Dokter Os Indonesia. Dia jauh-jauh nih ada yang mau nanya. Kita lihat aja yuk. Oke. Halo dokter, saya Isna. Saya kan latihan dan kena matahari setiap hari. Jadi muka saya gatal-gatal dan merah. Tapi setiap masuk ruangan gatal-gatal dan muka merah saya jadi hilang. Itu kenapa ya dok? Terus cara ngilanginnya gimana? Makasih. Terima kasih Isna. Terima kasih. Kenapa dia sering panas-panasan? Tampaknya dia atlet ya. Oke, ini kalau keluar panas, gatal merah. Tuh, Kalau masuk lagi ke ruangan ber-AC, keluarnya hilang. hilang. Tapi sebenarnya emang rata-rata kayak gitu kan? Rata-rata gitu? Karena panas, mungkin kering, jadinya gimana Gatal, gitu. Kalau gatal. misalnya kena ruangan AC kan adem. Iya. Tapi menurut Tapi Fanny ini bisa. cewek atau cowok yang paling banyak? Eh,
Cewek. Cewek ya? Cewek. Bener nggak sih? Panas-panasan Ini penonton saya kayak. rata-rata Ada cewek nih. yang pengalaman. Bener nggak? Merah, gatal, hilang nggak wajahnya? Enggak ya? Tapi ada pengalaman Horor khusus dong. nih, yang namanya kalau gatal kena merah-merah waktu kena matahari, itu ada yang namanya solar urtikaria. Ya. Jadi itu alergi sebenarnya, alergi tapi terhadap sinar matahari. Tuh, repot ya? Repot banget. Ya ada juga istilahnya fotosensitif. Dalam arti ya bagaimanapun matahari ini kan sangat bermanfaat buat kulit kita sebagai stimulan untuk pembentukan dari vitamin D. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata beberapa ras kulit seseorang itu meningkatkan resiko alergi terhadap matahari. Alergi. Kulit-kulit putih biasa dokter saya. Betul, biasanya Jadi berbahagialah. yang kulit hitam Yang biasanya kulit lebih hitam. kuat. Lebih gelap, nggak enak ngomong kulit hitam mas. Oh iya, baik. Dokter, mungkin tadi ada salah satu kenapa cewek-cewek lebih sering merah-merah. Kenapa? Kebanyakan selfie, Dok. Ya kan, lagi panas di sekolahnya. Oh, gini ya. Ya ini bicara masalah fotosensitif atau alergi terhadap sinar matahari, ya tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Ya, karena memang ini ada suatu keterlibatan sistem imun tubuh kita, selain adalah pigmen yang ada di kulit. Karena tadi kita sudah bilang bahwa ras kulit putih itu lebih sensitif karena memang pigmen yang memproteksi dari sinar matahari itu lebih sedikit. Akhirnya reaksi alergi tadi yang dikata Dokter Reza itu lebih mudah muncul. Betul. Sekarang cara mengatasinya. Kalau misalnya ini masih ringan ya tingkatnya, kita bisa menggunakan hal yang mudah seperti vitamin E. Konsumsi vitamin E itu membantu. Kemudian pertolongan pertamanya adalah menggunakan aloe vera atau lidah buaya. Langsung saja diusapkan. Atau bisa juga menggunakan zat-zat seperti quercetin Iya, yang mengandung flavonoid. Bisa membantu. Terus yang terpenting adalah Isna, karena Isna kebanyakan aktivitasnya di luar ruangan, gunakan yang namanya tabir surya. Surya. Ya, Jangan SPF lupa. minimal 15, tapi juga tergantung terik matahari. Kalau di Lombok itu lumayan butuh 30 dan tergantung berapa lamanya Mesti Anda. di-reapply, diaplikasikan kembali Ya, setelah mungkin beberapa sekitar jam. 2-3 jam sekali ya, dan tentunya bisa aja dengan resep dokter obat namanya kortikosteroid, tapi ini harus pengawasan dokter, tergantung juga tingkat berat ringan dari keluhan kulit akibat fotosensitif atau alergi matahari. Betul. Yang penting Fani dan penonton setia Dokter Indonesia tidak alergi bersama saya Dokter Rian dan Dokter Reza. Iya, enggak kok. Kita selfie dong berarti ya untuk menghindari alergi. Baiklah. Itu tadi sudah ngerti ya. Kalau para wanita alergi dengan matahari, cari dulu, ketahui penyebabnya. Kalau misalnya itu mudah ditangani, ya tangani sendiri. Seperti yang tadi sudah diinfokan Dokter Reza. Kalau belum, kunjungi dokter kulit Anda. Selain ada informasi apa Dokter Reza? Selanjutnya masih ada informasi tentang cara menghapus make up secara alami. Ingin tahu bagaimana? Saya ikut aja deh. Ya. Sesaat lagi di Dokter Reza Indonesia. Kita menggunakan sabun cuci muka aja, tuh ada yang masuk ke paru-paru tidak terangkat. Akan ada tips sederhana untuk membuat penghapus make up sendiri. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih di Dokter House Indonesia. Kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang make up, sekarang kita memberikan tips-tips untuk menghapus make up secara alamiah. Bisa loh dirubah dengan cara alamiah. Biasanya dengan apa? Kalau aku biasanya langsung pakai sabun cuci muka. Langsung ya? Nah, tapi kadang-kadang kalau kita menggunakan sabun cuci muka aja, tuh ada yang masuk ke paru-paru tidak terangkat. Jadi masih tersumbat, jadi wajahnya malah tambah kusam dan bisa muncul infeksi kayak jerawat, kayak gitu, komedo, gitu juga bisa. Jadi lebih baik tetap dibersihkan dulu make upnya dengan menggunakan bahan alami. Contohnya adalah dengan ini. Apa ini? Olive oil, Iya, minyak zaitun. Tapi minyak zaitunnya harus dipilih yang extra virgin. Iya. Jadi yang agak ringan dia ya, jadi tidak terlalu pekat. Bukan buat yang menggoreng yang panas itu enggak. Tapi yang cukup ringan dia. Nah, kalau sudah disiapkan satu tempat, ya seperti wadah ini, disiapkan paling tidak yang bisa ditutup lagi. Jadi kita bisa menggunakannya esok-esok hari. Iya. Nah, caranya adalah diisi aja yang namanya olive oil atau minyak zaitunnya ini ke dalam botol kira-kira setengahnya. Kemudian bisa ditambahkan dengan air minum. Atau kalau misalnya lebih bagus, Anda bisa menemukan
air aloe vera. Jadi air yang Air aloe intinya vera, itu adalah air yang mengandung lidah buaya. betul. Jadi diambilnya dari lidah buaya, kandungan dari lidah buayanya itu. Oh, lidah buaya asli ya? Boleh, kadang sudah ada yang packaging jadi sudah ada juga, itu lebih bagus. Iya. Kalau tidak ada, boleh menggunakan air matang yang bersih ya, jadi air minum, langsung dituang saja, dicampur. Nah, seperti ini ya. Nih, penuhkan saja botolnya. Dan kita bisa lihat minyaknya nanti akan naik. Seperti biasa, kita tahu bahwa minyak itu kan tidak bisa bersatu dengan air ya kan. Nah, sorry sebentar jatuh. Kita tahu bahwa minyak itu akan berpisah dengan airnya, jadi bersifat hidrofobik. Jadi kalau mau digunakan nanti, itu harus dikocok terlebih dahulu, baru dituang ke kapas. Nah, penonton di studio ada yang mau mencoba nggak nih? Ada yang ingin mencoba? Ada yang mau? Iya benar. Nah, ini Mbak, ayo dia. boleh. Hai, ayo silakan. Cantik banget sih. Iya. Namanya Ini sedang siapa? bermake up ya? Namanya siapa sih? Namanya Meli. Meli. Meli ini sedang pakai make up nih. Iya. Mau dihapus? Boleh. Biasanya kalau di rumah pakai apa nih alat penghapusnya? Pakai air biasa aja. Air biasa aja. Terus ngerasa masih bersih atau enggak? Kayaknya belum deh. Belum bersih ya. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja ya. Oke. Boleh dibantu pegang? Nah, kita ambil satu kapas, kemudian kita kocok-kocok sampai dia bersatu. Seperti biasa kalau misalnya makeup remover juga begitu kan ya? Ada yang harus dikocok-kocok untuk menyatukan cairannya. Nah, ketika sudah bersatu seperti ini, tuang ke kapas. Nah, baru kemudian kita usapkan saja ke wajah, gitu ya. Saya langsung usapin aja ya. Oke, boleh lihat ke depan? Ya. Nah, ini kayak namanya minyak zaitun, itu bisa mengangkat kotoran dan juga dia mengandung banyak kandungan bergizi seperti asam linoleat. Dia bagus sekali untuk menghidrasi kulit, gitu. Jadi bagus untuk kesehatan kulit. Langsung terangkat. Nah, langsung terangkat semua makeupnya. Nah, itu dia. Boleh dipraktekkan ya di rumah ya, para penonton di studio ya. Bener loh, keangkat banget. Keangkat banget itu dia. Oke, kalau gitu mudah ya. Nanti kita lanjutkan membersihkannya. Oke, untuk itu sekarang terima kasih kepada para penonton di studio, kepada Fani, terima kasih banyak Meli juga. Terima kasih Meli. Telah menyaksikan Dokter Indonesia selama 1 jam. Tetap saksikan Dokter Indonesia bersama saya Dr. Raisa Brotasmoro dan juga Dr. Yan Tamrin setiap hari dari Senin sampai Minggu. Dan untuk menemukan sehat yang sesungguhnya, di mana lagi kalau bukan di Dokter Os?